Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Pig. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Itu kelalaian saya. Hujia R mengangguk ringan. Pada saat itu, dia hanya memikirkan cara mengelabui Yangke, tetapi dia tidak berpikir sejauh ini. Segera dia berbalik untuk melihat Yangke dan masih berbicara keras. Berkata, "Jangan bilang Anda masih bisa melihat beberapa kekurangan." Hujia R cukup tidak yakin mengapa dia berpikir bahwa hal yang sempurna datang kepadanya. Apakah itu penuh dengan kekurangan? Namun analisisnya sangat teliti sehingga tidak mungkin untuk membantahnya. Namun bocah ini terlihat sangat menyebalkan. Jika dia berani mengatakan bahwa ada kekurangan lain, dia akan membuatnya terlihat bagus. Kalau begitu, jangan katakan apa-apa. Yangke mengerutkan kening. Mendengar apa yang dia katakan, Hujia R tidak senang lagi. Matanya yang indah membeku. Dia tersenyum manis dan menggertakkan giginya dengan erat. Katakan. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa. Yangke menggelengkan kepalanya. Hujia R berkata dengan marah. Jika saya menyuruh Anda mengatakannya, Anda dapat mengatakannya karena tidak ada orang seperti Anda yang begitu menggoda. Mendengar itu, Yangke tersenyum kecut. Saya khawatir jika saya mengatakannya, saya akan membuat Anda marah. Mata ponik Hujia R menyipit. Membuat saya marah, itu pasti sesuatu yang buruk. Baiklah kalau begitu, saya perlu mendengarkan lebih banyak. Tapi Anda harus berjanji untuk tidak marah. Meskipun Anda berkata tidak apa-apa, tapi saya khawatir jika saya mengatakannya Anda akan marah. Jadi lupakan saja, kata Yangke perlahan. Sepertinya Anda tidak tahu bagaimana cara menyerah ketika Anda berselisih dengan seorang wanita. Hujia R diam-diam dibenci. Anak ini terlihat lihai. Namun nyatanya itu adalah pemuda pemalu yang sama sekali tidak mengerti gaya. Jika Anda marah dan memukul saya akan terluka. Jika saya melawan saya, tidak bisa mengalahkan Anda. Jadi lebih baik mundur selangkah. Yangke tampak serius. Sepertinya apa yang Anda katakan masuk akal. Hujia R tersenyum penuh kemenangan. Tubuhnya meringkuk tertiup angin. Dia berjalan dari tempat tidur, duduk dengan pakaiannya, memandang Yangke dengan segala macam bakat, dan merenung sejenak dan berkata, Oke, saya berjanji tidak akan marah pada Anda. Apakah Anda berjanji untuk tidak memukul saya? Jawab Yangke. Oke. Hujia R menggertakkan gigi dan berkata lagi, Katakan pada saya apa kekurangan yang terakhir. Yangke berkata, sebenarnya itu bukan cacat. Hanya saja Anda dan Nona Mier terlihat berbeda. Iya, bagaimana bisa ada perbedaan? Tanya Hujia R. Yangke sedikit mengernyit dan ragu-ragu untuk waktu yang lama dan kemudian bergumam. Pantat Anda besar di satu sisi dan kecil di sisi lain. Proporsinya tidak sebaik milik Nona Mier. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Hujia R memerah seketika. Kemudian vitalitas tubuh di alam asal sejati meledak dengan dahsyat, dan rumah itu tiba-tiba melolong dengan embusan angin. Ingat janji Anda tadi. Yangke mengingatkan dengan ringan tanpa mengubah wajah atau detak jantungnya. Aura Hujia R mencengangkan tiba-tiba menyusut. Gemetar karena marah, tetapi tidak mudah untuk menyerang. Hampir menggigit gigi peraknya, bahkan butuh waktu lama sebelum dia menampar meja dengan marah dan memarahi Yangke. Kentut!
Bahkan kata-kata kotor seperti itu meledak. Sekarang bisa membayangkan betapa marahnya Hujiaer. Dia berpikir bocah ini pantas dibacok sampai mati. Tapi justru dia berkomentar bahwa satu sisi pantatnya besar dan sisi lainnya kecil. Apakah ini yang harus dikatakan pria? Di mana satu besar dan satu kecil? Jelas sangat proporsional. Sepertinya anak ini tidak tahu cara menulis karakter mati. Mengetahui bahwa Hujiaer sangat marah, Yangke dengan cepat menghiburnya dan berkata, "Nona muda, Anda tidak perlu khawatir. Bahkan jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka tidak akan dapat melihatnya sama sekali. Artinya, Anda baru saja membaca dengan hati-hati." Mendengar itu, Yangke tidak bisa menahan batuk beberapa kali dan berkata dengan sedikit malu, "Itu hanya beberapa pandangan lagi, jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya. Anda datang untuk menggoda ke arah saya. Bisakah saya berpura-pura tidak melihatnya?" Yangke merasa bersalah. Dengan keraguan ini, jika saya tidak dapat melihat bahwa Anda dan Humair adalah dua orang, maka saya akan membuka mata saya dengan sia-sia. Yangke tersenyum ringan. Setelah Hujiaer marah, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut saat memikirkannya dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa pria bernama Yangke ini memiliki wawasan yang tak tertandingi. Dari memasuki rumah hingga mengekspos dirinya, hanya butuh setengah cangkir teh, dan dia telah melihat begitu banyak hal yang mencurigakan. Kemampuan semacam ini tidak dimiliki oleh semua orang, dan dia sendiri baru saja gagal merayu Yangke. Konsentrasi dan karakter orang ini juga cukup baik. Dia tidak akan tergerak oleh kecantikan. Dia adalah pria dengan hati yang teguh dan memiliki bakat. Meskipun masih muda dan lemah, tidak bisa dipungkiri bahwa dia memang berbakat. Memikirkan hal ini, Hujiaer memutar matanya, mengedipkan mata pada Yangke dan berkata, "Yangke kan? Karena Anda baru saja menyinggung perasaan saya, jadi saya memberi Anda dua pilihan." "Apa?" kata Yangke. "Pilihan pertama, tangan mana yang menyentuh saya? Tangan itu akan dipotong. Mata manapun yang telah melihat saya, mata mana yang akan dicungkil. Jadi, saya bisa memaafkan pelanggaran Anda tadi." Hujiaer mengatakan ini, tapi dia terus tersenyum saat berbicara, dan nadanya lembut, seperti seorang istri berbisik kepada suaminya. Tetapi ada kekejaman yang tidak manusiawi dan berdarah dalam kata-katanya. Yangke menggelengkan kepalanya. "Saya akan mendengarkan opsi kedua." "Cerdas." Hujiaer tersenyum. "Pilihan kedua adalah meninggalkan pavilion surga dan bergabung dengan geng pertempuran berdarah saya. Dan saya akan memberitahu ayah saya, kemudian memintanya untuk memberi Anda posisi kapten kecil. Sejauh yang aku tahu, Anda adalah orang yang paling tidak penting di pavilion surga. Karena Anda hanya murid percobaan tingkat rendah yang telah diintimidasi dan tidak memiliki sumber daya pelatihan yang baik. Tetapi jika Anda datang ke geng pertempuran berdarah saya, perawatannya akan ratusan kali lipat lebih baik daripada di pavilion surga. Jadi bagaimana? Tawaran saya masih murah hati, bukan?" "Apakah ada pilihan lain?" Yangke bertanya. "Tidak lebih," jawab Hujiaer. "Maka saya tidak akan memilih salah satu dari mereka." Yangke diam-diam mengoperasikan seni yang sejati dan menatap Hujiaer dengan waspada. "Anda ingin memaksa saya melakukannya?" Hujiaer mencibir lagi dan lagi. "Saya tidak berpikir Anda akan benar-benar melakukannya. Ini bukan geng pertempuran darah." Setelah jejak pertempuran sedikit menyebar, murid penjaga pavilion surga akan datang untuk menyelidiki, dan Anda pasti akan mendapat masalah tentang hidup Anda. Tapi jika Anda benar-benar ingin membunuh saya, Anda tidak akan berbicara banyak omong kosong dengan saya.
Yangke terlihat tenang dan santai, tetapi dia sebenarnya gugup. Lagi pula hati seorang wanita adalah seperti jarum di laut. Entah apa yang dia pikirkan, jadi dia sekarang menyesal mengatakan yang sebenarnya barusan. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dikatakan seorang wanita, terutama wanita cantik. Lagi pula, pengalamannya sendiri masih terlalu sedikit. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya telah menggunakan salep pembekuan darah dan penghilang stasis yang paling berharga untuk menyembuhkan luka Anda. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang pelanggaran saya lagi. Yangke mencoba memahaminya dengan alasan dan emosi. Bisakah sebotol salep pembekuan darah dan penghilang stasis menggantikan kerugian saya? Jadi bagaimana Anda memperlakukan saya? Hujiaer sangat marah sehingga dia ingin mengatakan bahwa Anda memeluk dan menyentuh, tetapi dia tidak bisa mengatakannya ketika dia sampai ke mulutnya. Ini kerugian besar baginya. Bagaimana sebotol obat trauma bisa menembusnya? Jika Anda ingin mengatakan itu, saya tidak bisa menahannya. Nyatanya Anda juga tahu apa yang baru saja terjadi. Anda yang pertama mengambil inisiatif. Kata-kata ini menambah bahan bakar ke dalam api. Hujiaer malu dan marah, kemudian melihat sekitar untuk bergerak. Tetapi dia menoleh dan melihat Humair yang dipenjara. Melihatnya berteriak dengan penuh semangat di dalam, dia tidak bisa menahan perasaan lembut. Amarahnya berangsur-angsur hilang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Lupakan itu, saya tidak akan peduli dengan Anda kali ini." Mendengar itu, Yangke tidak bisa menahan nafas panjang. Hujiaer terkekeh. Sebenarnya apa yang Anda katakan barusan baik-baik saja, kecuali satu hal salah. Yang mana? Yangke bertanya. Hujiaer tidak segera menjawab, tetapi dengan lambaian tangannya, Humair yang dipenjara secara bertahap muncul. Yangke ngeri, meskipun dia tahu bahwa wanita ini sangat kuat, tetapi dia tidak berharap kekuatannya begitu dalam. Dan seseorang diam-diam muncul hanya dengan melambaikan tangannya. Jelas hanya master di atas alam asal sejati yang bisa melakukannya. Humair mendapatkan kebebasannya. Matanya yang indah melirik Yangke. Wajahnya rileks. Dia benar-benar gugup sekarang. Dia takut saudara perempuannya akan membunuh Yangke dalam kemarahan. Melihat saudara perempuannya lagi, Humair tidak bisa menahan tawa. Dia ingat apa yang dikatakan Yangke barusan. Jelas dia tidak menyangka masih ada pria di dunia ini yang berani mengatakan hal seperti itu kepada saudara perempuannya. Dan mereka masih selamat setelah berbicara. "Kakak." Begitu Humair keluar, dia bergegas ke sisi Hujiaer dan berkata dengan genit, "Jangan marah, Anda tidak bisa menyalahkannya atas apa yang terjadi kali ini. Saya tidak menyalahkannya." Hujiaer sedikit kesal, menoleh untuk melihat Yangke dan berkata, "Saya bilang Anda salah, yaitu Mir dan saya bukan saudara kembar." "Bukan kembar?" Yangke terkejut, karena kedua wanita di depan Anda persis sama, tidak ada perbedaan. Jika Anda meminta Yangke untuk mengidentifikasi mereka lain kali, Anda pasti tidak akan dapat mengenali siapa adalah siapa. "Tidak, aku beberapa tahun lebih tua dari Mir." Hujiaer tersenyum sedikit. Melihat penampilan Yangke yang terkejut, dia merasa sedikit lebih seimbang. Ini benar-benar dunia yang hebat, penuh keajaiban. Yangke menghela nafas. Meskipun mereka adalah dua saudara perempuan, mereka lahir setelah beberapa tahun dan dapat tumbuh seperti ini. Mungkin satu-satunya di dunia. "Anda tidak mengenal saya?" Hujiaer sedikit bingung. Dia juga master generasi muda dari geng pertempuran darah, dan reputasinya menonjol. Bagaimana mungkin orang ini tidak tahu? "Saya tahu." Yangke menggelengkan kepalanya, tampak sangat cuek. Melihat dia sepertinya tidak berbohong, Hujiaer hanya bisa percaya
bahwa dia secara alami tidak tahu apa yang terjadi pada Yangke. Dalam beberapa tahun terakhir, dia hampir terisolasi dari dunia dan tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain. Apakah Anda datang menemui saya hari ini? Humair menoleh untuk melihat Yangke. Yangke memberitahu tujuan perjalanan ini. Humair melirik saudara perempuannya dengan wajah bertanya. Yang terakhir melambaikan tangannya dan berkata, "Pergilah, tapi jangan membuat masalah di area pertambangan." "Terima kasih." Yangke tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. "Ayo pergi, saya akan membawa Anda ke sana. Area penambangan tidak jauh dari sini." Humair tampak dalam suasana hati yang baik. Wajahnya berseri-seri dan dia memimpin jalan. Setelah Yangke dan Humair pergi, Hujiaer perlahan bangkit. Kedua tangan gioknya membelah pantatnya yang terbalik dan bulat. Meremas dan membandingkannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sisi mana yang lebih besar dan sisi lainnya lebih kecil? Itu jelas sama ya. Bocah bau ini berbicara omong kosong, terlalu penuh kebencian. Setelah meninggalkan kota perdagangan angin hitam yang bising di bawah kepemimpinan Humair, keduanya menuju ke utara hutan angin hitam bersama. Humair tampak sedikit bahagia, matanya penuh kegembiraan dan wajahnya memerah. "Apa yang terjadi hari itu? Maafkan saya." Yangke tiba-tiba meminta maaf. Apa yang dia katakan hari itu memang terlalu berlebihan dan sekarang dia datang untuk meminta bantuan. Rasanya agak bermuka dua. Humair mengerutkan bibirnya dan tersenyum. "Tidak apa-apa, kamu tidak memarahiku. Aku telah mendengar hal-hal yang lebih buruk dalam beberapa tahun terakhir, tapi saya masih bertahan." "Kamu tidak membenci saya?" Yangke terkejut. "Mengapa membenci Anda?" Humair tersenyum dan tiba-tiba berkata, "Sebenarnya saya juga membenci Anda, tapi salah satu tindakan Anda membuat saya membenci Anda." "Tindakan apa?" tanya Yangke. "Ketika Shaofeng dan Nuto tiba-tiba muncul, kamu berdiri di jalan saya. Mungkin Anda bertindak secara tidak sadar, tetapi itu adalah satu-satunya saat dalam beberapa tahun terakhir seseorang dengan tulus ingin melindungi saya." "Saya tidak ingat." "Tapi itu tidak cukup mudah buat Anda." Yangke menghela nafas sedikit. Seorang gadis muda yang baik secara sukarela merusak reputasinya sendiri hanya untuk membantu geng pertempuran darah, untuk menemukan lebih banyak bakat. Meskipun niatnya buruk, tetapi ada juga bakti di dalamnya. Humair tersenyum centil. "Tidak ada yang sulit. Apakah Anda tidak tahu bahwa naluri wanita untuk bermain trik?" "Saya belum banyak berhubungan dengan wanita," kata Yangke. "Benarkah?" Mata Humair berbinar. "Iya, jadi kalian berdua telah memanfaatkannya akhir-akhir ini." Yangke berkata dengan serius. Humair menatapnya dengan marah. "Anda bisa mati karena mengatakan ini. Untungnya kakakku tidak ada di sini. Jika dia ada, saya khawatir dia akan menghajar Anda, karena dia berada di alam Yuan sejati." Humair menjawab dengan bangga. "Luar biasa." Yangke memuji. Suyan berada di tingkat ketiga alam Yuan sejati. Saudara perempuan Humair sedikit lebih buruk dari Suyan, tetapi tidak terlalu banyak. Ketika Humair berbicara tentang kakak perempuannya, dia ingat kata-kata Yangke. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang ketika dia tertawa sebentar. Bunga dan dahannya bergetar liar, dan dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Melihat itu, Yangke terdiam. Dia hanya bisa berdiri di sana dan menunggunya mengatur napas. Setelah tertawa lama, Humair perlahan-lahan menarik nafas dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Saya menemukan bahwa Anda sangat berani. Tidak ada pria yang berani mengatakan itu kepada saudara perempuan saya. Apakah pinggulnya? Sangat besar dan kecil?"
Mungkin ini tentang berpakaian. Katakan padanya untuk tidak peduli ketika Anda berbalik. Yangke terkekeh. Bagaimana dengan milik saya? Apakah itu benar-benar proporsional? Humair bertanya dengan berani dengan wajah malu. Tidak hanya proporsional, tetapi juga bulat dan tegak. Yangke mengangguk. Anda memiliki sosok yang sangat baik. Anda tidak perlu meremehkan diri Anda sendiri dalam hal ini. Humair tiba-tiba merasa sedikit kewalahan. Pujian langsung ini tanpa tujuan sedikit pun. Saya khawatir itu adalah hal terbaik yang pernah saya dengar selama bertahun-tahun. Untuk sementara, saya merasa sedikit bahagia di hati saya. Berapa lama lagi? Yangke tidak ingin mempelajari topik ini, jadi dia bertanya. Masih ada 1 jam lagi. Meskipun dapat dianggap sebagai hutan angin hitam, itu sudah menjadi pusat pertambangan di hutan angin hitam. Humair menjelaskan. Ada tambang bawah tanah di sana yang ditemukan oleh geng pertempuran darah kami beberapa tahun yang lalu. Mereka mengirim orang ke garnison di sana untuk menambang. Hal-hal yang diproduksi di sana juga sangat aneh. Aneh? Yangke bertanya. Hanya ada 2 jenis batu di sana. Satu adalah batu Yang seperti yang Anda beli, dan yang lainnya adalah batu Yin Yuan. Apakah kamu terkejut dengan 2 atribut itu? Batu dengan atribut berbeda saling eksklusif dan atributnya benar-benar berlawanan. Tetapi mereka dapat dibentuk bersama dalam tambang itu, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Iya, itu benar-benar aneh. Yangke sedikit tersentuh. Batu Yang mengandung energi positif, sedangkan batu Yin Yuan mengandung energi negatif. Dan mereka adalah atribut yang berlawanan. Dalam keadaan normal, sama sekali tidak mungkin untuk dilahirkan bersama. Tetua di geng saya juga merasa ada yang salah dengan area penambangan. Tetapi setelah beberapa tahun eksplorasi dan penambangan, tidak ada penemuan khusus. Tetapi kami membantu menghasilkan banyak uang karena area penambangan ini. Humair tampaknya tidak menganggap Yangke sebagai orang luar dan mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Ini adalah keberuntungan dari geng pertempuran darah Anda. Yangke tersenyum sedikit. Humair memberikan pengakuan dan tiba-tiba terdiam. Setelah berjalan beberapa saat, dia berkata, sebenarnya hari ini adalah kebetulan. Jika Anda melewatkan hari ini, Anda mungkin tidak dapat menemukan saya. Jika sekarang Anda menemukan saya, bukankah itu keberuntungan Anda? Pergi kemana? Yangke bertanya perlahan. Humair menggelengkan kepalanya sambil menjelaskan. Dia melihat ekspresi Yangke dengan tenang. Setelah Anda memberitahu saya tentang hal itu terakhir kali, saya tiba-tiba merasa bahwa apa yang saya lakukan dalam beberapa tahun terakhir salah. Karena bakat yang telah direkrut dengan cara tercela itu tidak peduli dengan geng pertempuran berdarah. Karena saya tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Dan tentu saja mereka tidak akan benar-benar bekerja untuk geng. Jadi saya memutuskan untuk berlatih dalam pengasingan. Ketika saya menjadi lebih kuat, saya juga bisa berbagi kekhawatiran dengan ayah saya, seperti saudara perempuan saya. Untung Anda bisa berpikir begitu. Yangke mengangguk. Ekspresi Humair tidak bisa menahan sedikit kekecewaan. Dia menemukan bahwa ekspresi Yangke sangat datar dari awal sampai akhir. Dan dia tidak memiliki fluktuasi emosional karena kata-katanya sendiri. Dia merasa sedikit pahit, jadi Humair kehilangan minat untuk berbicara. Dia hanya memimpin jalan di depan kepalanya. Dia tidak berbicara, jadi Yangke secara alami tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, keduanya datang ke area penambangan geng pertempuran darah. Ini adalah pusat hutan angin hitam. Area di depannya yang menempati radius lebih dari 10 mil
dan area penambangan yang ditandai oleh geng pertempuran darah, beberapa rumah dibangun di atas tanah untuk tempat tinggal dan istirahat para murid. Karena urat biji berada di bawah tanah, ketika Yangke dan Humair dapat ke sini, mereka tidak melihat betapa ramainya area penambangan. Tetapi ada lubang besar di permukaan yang mengarah langsung ke bawah tanah, dan hampir 100 kaki jauhnya. Yangke merasakan reaksi kuat dari segel Yang Yuan di dadanya, yang merupakan reaksi yang dibawa oleh batu Yang Yan bawah tanah. Dengan pertumbuhan kekuatan, jangkauan kemampuan Yang Yuan untuk merasakan Yang Qi juga sedikit meningkat. Tetapi peningkatannya tidak terlalu banyak. Pada saat ini, kedatangan keduanya menarik perhatian para murid geng pertempuran darah di tanah. Kemudian seorang laki-laki tua tiba-tiba turun dari langit, memblokir Yangke dan Humair, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Nona!" Kakek Long, Humair memanggil dengan ramah, menarik Yangke untuk memperkenalkannya. "Ini kakek Long Zaitian, wakil pemimpin geng kita." Yangke buru-buru memberi hormat. "Saya telah melihat senior Long." Melihat Yangke, Long Zaitian sedikit mengernyit. Jelas dia tidak suka anak laki-laki yang makan makanan lunak. Long Zaitian membenci orang seperti Yangke. Jika bukan karena wajah Humair, dia akan membunuh Yangke dengan satu tamparan. "Nona, apa yang Anda lakukan di area penambangan?" Long Zaitian mengelus janggut putihnya dan bertanya dengan ramah. "Di sini kotor dan panas. Kenapa Anda harus datang? Cepat kembali atau ayahmu akan memarahi saya." "Tidak, ayah tidak berani memarahi Anda karena Anda adalah yang lebih tua dari geng. Jadi ayah akan menghormati Anda." Humair bertindak genit dan Long Zaitian segera menunjukkan ekspresi senang. "Kakek Long, teman saya ini akan pergi ke area penambangan untuk mencari beberapa murid untuk membeli sesuatu. Bisakah kamu mempermudahkan kami untuk masuk?" Humair menyatakan niatnya. "Memasuki area pertambangan?" Wajah Long Zaitian langsung jatuh. Dia memandang Yangke dengan waspada dan berkata, "Bukankah dia bukan murid geng?" Yangke melangkah ke depan. Dia dengan hormat berkata, "Saya adalah murid pavilion tinggi. Bukannya di luar para murid di geng tidak diizinkan masuk?" Long Zaitian meniup janggutnya dan menatapnya sebentar, merasa sangat tidak senang dan berkata dengan jijik, "Bahkan para murid di geng tidak bisa masuk. Masuki area penambangan ini sesuka hati. Apabila Anda sebagai orang luar," setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Humair dengan wajah sedih dan berkata, "Nona, bagaimana Anda bisa membawa orang luar ke sini? Anda masih muda dan tidak tahu cara dunia. Di seberang perut, kita tahu orang, tahu wajah, tapi tidak tahu hati. Di beberapa tahun terakhir, kami telah menghasilkan banyak uang karena area penambangan ini. Di sini mungkin ada yang tidak beres." Wajah Yangke menjadi gelap. Lelaki tua itu menunjuk ke arahnya dan memarahi yang membawanya. Kedengarannya sangat tidak nyaman. Humair memperhatikan ketidaksenangan Yangke dan buru-buru berkata, "Kakek Long, Anda salah paham. Dia tidak ingin bertanya tentang apapun. Dia hanya ingin membeli sesuatu." Long Zaitian mencibir, "Beli barang? Bisakah Anda membeli barang di sini? Alasan ini sangat menarik. Nak, saya tidak peduli apa tujuan Anda. Biarkan orang tua ini meminta Anda keluar dari sini. Dan jika Anda berani muncul di sini di masa depan, saya akan melihat apakah orang tua ini bisa membunuh Anda." Mendengar itu Yangke penuh amarah. Lelaki tua ini juga terlalu lancang. Meskipun dia kesal, Yangke tahu bahwa kekuatannya terlalu jauh di belakangnya. Jika dia benar-benar ingin bertarung, dia akan meledakkan dirinya sampai mati dalam satu tarikan nafas.
menekan amarah di hatinya. Yangke tidak bersuara. Sekarang dia memiliki konflik dengannya. Dia hanya akan menjadi orang yang menderita. Anda lembut. Melihat Yangke seperti ini, Long Zetian menjadi semakin menghina. Vitalitas yang sejati di tubuh Yangke membengkak tak terkendali. Merasakan perubahan vitalitas dalam tubuh Yangke, Long Zetian sangat marah. Sombong, apakah Anda ingin bertarung dengan saya? Lagi pula tidak ada alasan terlepas dari perbedaan kekuatan antara senior. Dia menampar Yangke dengan telapak tangan terbuka. Yangke menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak tiba-tiba. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan bodoh. Ini bukan karena dia takut, tetapi karena pihak lain menggunakan beberapa cara untuk memenjarakannya. Ekspresi Yangke berubah drastis. Dia benar-benar tidak menyangka lelaki tua ini begitu tidak tahu malu. Dia bisa merasakan sikap Long Zetian terhadapnya, tetapi dia tidak tahu mengapa sekarang dia tiba-tiba ingin membunuhnya lagi. Tapi yang benar-benar mengejutkan Yangke adalah nafas kematian mengalir ke arahnya, dan tekanan besar yang dibawa oleh Master Batas Kebaikan Abadi membuat detak jantung Yangke berhenti pada saat ini. Nafasnya bahkan lebih sulit, dan keinginan putus asa untuk bertahan hidup menyebar di tubuhnya. Tiba-tiba panas mendidih datang dari tulang dan dengan cepat menghilang momentum berikutnya. Yangke menemukan bahwa kekuatan yang memenjarakannya tiba-tiba menghilang dengan cepat. Tapi Yangke menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya untuk mengelak ke samping. Long Zetian melihatnya dengan santai, berpikir bahwa dia akan membunuh murid pavilion surga ini secara langsung. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa pihak lain benar-benar mengelak. Bagaimana bisa? Long Zetian mengurutkan kening. Bagaimana dia bisa mematahkan metode pengurungan dari Batas Kebaikan Abadi? Justru karena dia tidak memikirkan hal ini, telapak tangan acak Long Zetian gagal bekerja. Meskipun serangan Long Zetian menghantam Yangke, itu membuatnya sangat malu. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, dan dia berkeringat deras. Basah kuyup oleh keringat, ketika dia berdiri kokoh dan melihat ke arah Yangke lagi, mata Yangke sudah terlihat suram. Jika Yangke hanya kesal dengan sikap Long Zetian terhadapnya, sekarang dia benar-benar memiliki kebencian yang mendalam, dan niat pihak lain untuk mengambil nyawanya belum disembunyikan. Seolah-olah ingin menghancurkan sekte semut sampai mati. Long Zetian secara alami memahami hal ini, meskipun dia tidak tahu mengapa pengurungannya baru saja kehilangan efeknya. Tetapi karena dia telah melahirkan gagasan untuk membunuh Yangke, bagaimana dia bisa berhenti dengan mudah? Jika Anda tidak melakukannya dan terus melakukannya, Anda harus memberikannya telapak tangan lagi. Humayr baru saja bangun saat ini, dan dengan cepat melintas di depan Yangke, melototi Long Zetian. Kakek Long, dia adalah teman saya. Apa yang ingin Anda lakukan? Bunuh. Ini adalah perintah pemimpin. Long Zetian menatap Humayr dalam-dalam, dengan kilatan keterkejutan di matanya. Di masa lalu, Humayr sering melakukan banyak kontak dengan pria muda, tetapi dia belum pernah melihatnya melindungi siapapun dengan sembrono. Humayr tidak pernah peduli dengan hidup dan mati para pemuda itu. Dengan kata lain, pria yang dia provokasi, 8 dari 10 tidak memiliki akhir yang baik. Tapi kali ini, dia berdiri di depan murid pavilion surga, ini tanpa ragu-ragu, dan bahkan bertanya pada dirinya sendiri dengan nada galak. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Long Zetian menyipitkan matanya, berpikir dan niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Humayr memblokir Yangke di belakangnya, menggertakkan gigi dan melototi Long Zetian, dan berkata, "Saya berkata, teman saya hanya di sini untuk membeli sesuatu,
bukan untuk menanyakan tentang area penambangan. Kakek Long, tidakkah Anda percaya apa yang saya katakan? Humayr dengan upaya seperti itu untuk melindungi Yangke. Long Zhantian tidak bisa main-main lagi. Dia hanya bisa berkata, "Jangan berani, saya masih percaya apa yang dikatakan Nona." "Karena itu masalahnya, mengapa Anda ingin melakukan ini?" Humayr mendengus dingin. "Nona, tolong maafkan saya." Geng pertempuran darah berbeda dari menara Feng Yu dan pavilion surga. Itu adalah kekuatan keluarga. Keluarga Hu adalah tuannya. Jadi bahkan jika Long Zhantian adalah wakil pemimpin geng, dia harus menjual wajah Humayr. "Nona, tolong maafkan saya. Area penambangan adalah masalah serius dan orang luar tidak boleh memasukinya," kata Long Zhantian dan mengabaikan Humayr. Menatap Yangke dengan mendengus dingin, berbalik dan pergi. Yangke menarik nafas dalam-dalam, menenangkan Yangki yang bergolak dan darah dadanya, dan berkata, "Orang tua, berhenti." Long Zhantian menoleh dengan tidak sabar, menyipitkan mata ke arah Yangke. Dengan niat membunuh melonjak di matanya. "Orang tua, saya bukan lawan Anda sekarang." Yangke berjalan perlahan di depan Humayr, menatap Long Zhantian tanpa rasa takut. "Jadi penghinaan hari ini saya menderita, tapi 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, di masa depan, saya akan membayar kembali hutang ini dan saya berharap Anda dapat hidup sampai saat itu." Yangke berkata dengan sangat tenang tetapi sangat serius. Ekspresi Long Zhantian menjadi dingin dan dia langsung tertawa terbahak-bahak. "Anda tidak perlu khawatir tentang apakah lelaki tua itu dapat hidup sampai saat itu. Tapi menurut saya, Anda ditakdirkan untuk hidup sampai saat itu. Dasar bocah gila. Jadilah lebih berhati-hati di masa depan." Long Zhantian pergi. Humayr memandang Yangke dengan meminta maaf dan terus meminta maaf. "Maafkan, saya tidak tahu mengapa kakek Long seperti ini. Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan membawamu ke sini." "Tidak apa-apa." Yangke menarik nafas dalam-dalam, mengingat adegan mendebarkan barusan. Dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Jika bukan karena tubuh emas bangga yang berperan pada saat kritis, dia mungkin telah mati. Itu adalah antusiasme yang panas yang memungkinkannya untuk membebaskan diri dari kurungan Long Zhantian dan lolos dari kematian sekarang. Lagi pula Humayr akan keluar nanti, tapi karena dia adalah murid dari pavilion surga, dia tidak bisa kabur. Yangke menunggu di luar sebentar dan Humayr keluar dengan berkeringat dengan senyum di wajahnya. Dia memasukkan keempat biji itu ke tangan Yangke. Untungnya itu bukan aib. Jelas nona geng pertempuran darah ingin membeli sesuatu. Beraninya murid-murid itu tidak menjualnya. "Terima kasih." Yangke dengan hati-hati meletakkan keempat biji itu ke dalam pelukannya. Berdiri di tempat untuk waktu yang lama, Yangke berjuang dan berkata, "Bantu saya sekali, maka saya akan membalas kebaikan Anda." Mendengar itu, Humayr menatapnya dengan sedikit aneh. "Apa maksud Anda?" Yangke melambaikan tangan. "Anda ikutlah dengan saya." Meskipun Humayr tidak tahu apa yang akan dia lakukan, dia tetap mengikuti dengan patuh. Setelah berjalan sekitar 30 kaki jauhnya, Yangke tiba-tiba berhenti, menginjak kakinya dengan ringan dan berkata, "Ingat di mana saya berdiri sekarang. Pasti ada beberapa hal yang tidak biasa. Di tempat ini sekitar 70 kaki di bawah tanah ini ada sesuatu." Mata Humayr melebar dan dia bertanya dengan bingung, "Bagaimana kamu tahu?" Yangke merenungkan, "Saya telah mengembangkan keterampilan bela diri. Selama ada energi atribut yang dalam jarak tertentu, saya bisa merasakannya. Ini ada bayi yang atribut di bawahnya.
dan fluktuasi energi yang dipancarkannya 1000 kali lebih murni daripada batu Yang-Yan. Ketika dia pertama kali datang ke sini, Yang Ke merasa bahwa tempat ini berbeda dari tempat lain. Tetapi setelah memikirkannya lama, dia masih memberitahu Humair bertanya, "Pertama, ini adalah wilayah geng pertempuran darah, dan saya tidak bisa mendapatkannya, bahkan jika saya mendambakannya. Kedua, itu memang untuk membalas budi Humair. Ketika dia membantu dirinya sendiri hari ini, Yang Ke bisa melihat semuanya." Mendengar kata-kata Yang Ke, Humair terkejut. "Apakah Anda percaya pada saya?" Yang Ke melanjutkan. "Iya," Humair menjawab dengan sangat jujur. Yang membuat Yang Ke sedikit terharu. "Tidak apa-apa." Yang Ke sedikit tersenyum. "Meskipun saya tidak tahu apa yang ada di sana, tapi benda ini pasti sangat berharga. Dan selain itu sepertinya ada sesuatu yang lain. Aku tidak bisa merasakan apa itu, tapi saya memperkirakan bahwa rahasia yang tersembunyi di sini mungkin adalah akar dari keanehan area penambangan gen pertarungan darah. Atau kemungkinan besar ada naga bawah tanah ini." Humair mau tidak mau bergerak, karena jika Yang Ke kata-kata itu benar, maka rahasia di bawah ini sangat penting. "Anda adalah gadis yang cerdas. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan." Yang Ke memperingatkan dengan serius. "Saya mengerti." Humair mengangguk berulang kali. "Oke, ayo pergi," kata Yang Ke sambil tersenyum. "Ya." Berjalan di hutan lebat, Humair dan Yang Ke tidak berbicara lagi, hanya menikmati momen canggung. Humair sangat senang, karena Yang Ke memberitahunya semua berita penting. Jelas karena kesan di benaknya telah banyak berubah, dan dia masih ingat bahwa terakhir kali dia sama sekali tidak memasukkan dirinya sendiri, tapi kali ini berbeda. Dia jauh lebih lembut pada dirinya sendiri. "Ayo berpisah di sini." Yang Ke tiba-tiba berhenti berjalan. Humair terkejut, hanya untuk menyadari bahwa keduanya telah tiba di persimpangan bercabang 4 sebelum mereka menyadarinya. Waktu berlalu begitu cepat. Humair merasa sedikit sedih. "Selamat tinggal." Yang Ke buru-buru berjalan menuju pavilion surga setelah mengatakan itu, yang membuat Humair tersenyum kecut. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.